sebenarnya kalau dari judul tuh seorang pejuang itu bukan seorang pejuang, tapi 2 orang pejuang. Oke. Iya. Kenapa 2 orang? Lo dan Ya udah, ambil aja. ambil aja. Kenapa enggak? Mumpung lagi ini nih dibayarin pemerintah 50%, ditanggung pemerintah 50%. Lumayan. Tadi kita punya rumah, bayar harusnya harga rumahnya berapa? 1M. 1M. Ya. Bayar bunganya berapa? 1M 61.690.579. Rasio bunganya 106%, Bang. Itu. Halo sahabat Mirai Aset, ketemu lagi bersama Reza Al-Qadri di sini. Selamat datang di Bicara Uang, di mana kali ini kita akan ngobrolin seputar KPR dan mengambil rumah. Nah, untuk tamu kita kali ini, kita pengen ngomongin seberapa mengerikannya kredit pinjaman rumah bersama seorang pejuang kredit pinjaman rumah. Ada Roy, apa kabar Roy? Sehat, Bang Reza. Sehat ya. Roy ini bisa diceritakan sendiri backgroundnya, sekarang kesibukannya sebagai apa? Kesibukannya sekarang ASN, pegawai ASN Kementerian Keuangan. Ya jadi pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Iya. Seorang pegawai negeri sipil nih, kalau kata orang-orang nih ya, ini kan adalah hal-hal yang kita juga sama-sama tahu. Idaman mertua. Orang-orang bilang kalau misalnya kalau mau aman, nikahilah seorang pegawai negeri. Oke. Kenyataannya seperti itu? Kenyataannya tidak. Tapi pastinya gini, kita pengen tahu ya sebagai Roy sendiri, seorang pegawai negeri, akhirnya memutuskan untuk ambil kredit pinjaman. Ini ceritanya gimana? Boleh share dikit dong ke sahabat Mirai Aset? Oke. Jadi sebelum mulai disclaimer dulu ya. Oke. Sebenarnya kalau dari judul tuh seorang pejuang itu bukan seorang pejuang, tapi 2 orang pejuang. Oke. Iya. Kenapa 2 orang? Lo dan Pacar. pacar bahkan? Pacar. Bukan istri? Bukan. Calon istri? Calon istri, betul. Amin. Amin. Nah, kenapa berdua di momen yang masih pacaran akhirnya ngambil KPR? Ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu pertama brainstorm dulu gue sama pacar gue. Gue diskusi nanti kalau misalkan nikah mau tinggal di mana ya. Nah, pilihannya tuh ada 4. Yang pasti beli rumah, terus sewa apartemen, ngontrak. Nah, yang terakhir ini agak bahaya nih, tinggal di rumah orang tua. Nah, ini orang tuanya bisa di mertua, atau di orang tua sendiri. Ya. Yang keempat ini, aduh, kayaknya nggak dibuang aja deh. Nah, sisa 3 kan. Kebetulan waktu lagi diskusi itu ada insentif pemerintah PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah 50% untuk rumah. Nah, dari situ kayak didorong-dorong lah sama mamahnya pacar. Kalau ya udah ambil aja. Kenapa enggak? Mumpung lagi ini nih dibayarin pemerintah 50%, ditanggung pemerintah 50%. Lumayan. Anggaplah rumah 1M, PPN-nya 11%. Setengahnya. Iya kan? Satu miliar 11% itu berarti sekitar 11 jutaan. 11% berarti kan 110 bagi 2. Ya kan? 55 juta langsung dari pemerintah. Gak usah pakai nawar. Lumayan dong. Lumayan banget. Ya. Jadi dari situ mikir-mikir gimana ya? Nih kayaknya nggak ada lagi nih kayak gini-gini program pemerintah. Udah singkat cerita, cobalah cari-cari dan ternyata ada developer rumah yang masih menyediakan itu. Jadi kan memang harus dari nol tuh, belum dibangun. Ada dan akhirnya ya udah kita diskusi. Nah, diskusinya itu berakhir di ini rumah atas nama pacar. Terus sampai dengan nanti nikah, ini aku dulu yang tanggung nggak apa-apa. Tapi nanti pas udah nikah itu semua jadi tanggungan kamu. Dalam arti bisa nggak ya? Tapi harus dibisa-bisain gitu. Itu berarti kalau misalnya boleh share gitu ya, itu emang karena kebutuhan atau terpaksa atau ngerasa ini adalah investasi yang bagus? Gini, itu adalah sebuah kebutuhan. Karena kalau dilihat rumah itu sebenarnya, kalau gua pernah baca ya dari Robert Kiyosaki, itu sebenarnya rumah yang ditinggali itu sebenarnya adalah beban. Bukan investasi, kecuali rumah itu akan disewakan. Ya. Nah, jadi
pertamanya gue pengennya tuh sebenarnya apartemen, karena gue sebagai ASN gue ditugaskan itu bisa di mana aja bang. Iya. Bisa di seluruh Indonesia kan. Iya. Bisa di bahkan di luar Pulau Jawa. Oke. Nggak di Pulau Jawa aja. Nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Bisa ditugaskan di luar Jakarta. Betul. Jadi, aduh gimana ya untuk rumah masih bisa nggak ya? Masih urgent nggak ya kalau sekarang? Tapi gue mikir lagi, rumah itu adalah yang dilihat adalah keamanan dan kenyamanan jangka panjangnya. Oke. Jadi nanti pas udah nikah, udah punya anak, udah nggak mikirin lagi tuh. Nanti kalau misalkan di kontrakan atau di apartemen ini kurang besar nih, jadi harus pindah-pindah. Jadi pertimbangannya tuh ke situ. Oke. Kenapa bisa kekeh untuk ambil KPR? Oke. Akhirnya ngambil dan sekarang lagi berjalan nih. Dan sekarang lagi berjalan. Kalau menurut Roy sendiri nih ya, tantangan terbesarnya apa untuk mengajukan Untuk mengajukan kredit pinjaman rumah? Tantangan terbesarnya ya. Yang pertama itu sudah pasti, yang paling pertama itu sudah pasti adalah DP-nya. Iya. Ya kan? Oke. DP itu kalau di KPR minimal 10 sampai 30%. Oke. Anggap aja nilai rumah 1 miliar. Oke. Berarti DP-nya harus 100 juta. sampai 300 juta. Iya. Oke. Anggaplah paling kecil 10%, berarti 100 juta. Oke. Untuk pegawai, untuk orang-orang yang masih meniti, 100 juta kan lumayan ya. Iya. Bisa buat apa? Healing. Iya, bisa jalan-jalan. buat beli apa, Iya. baju, gitu kan? Iya, benar-benar. Iya. Sepatu basket. Sepatu basket. Aduh, iya lagi. Iya tuh kan. Oh, iya. Nah, jadi di situ yang pertama 100 juta lu langsung keluarin Oke. plug untuk DP. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari tenor tahun fasilitas dari KPR-nya itu sendiri. Jadi pertama kita tuh pokoknya ada beberapa bank yang kita lihat, entah dari ini boleh disebutin nggak sih nama banknya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Sebutin aja. Kayak Bank BTN, CIMB, BNI juga, BCA juga. Jadi kita bandingin semuanya, kita hitung-hitung, dan yang paling masuk di kita itu adalah ya ada satu bank. Oke. Gitu, Tapi itu berdasarkan research dulu. Betul. Jadi yang lama tuh risetnya. Oke. Itu. Terus yang terakhir udah jelas cicilannya. Iya. Cicilannya itu udah yang paling jangka panjang lah, yang paling berat di situ. Karena kalau yang gue baca, cicilan atau utang itu kan maksimal tuh di 30%. Oke. Di 30%. Jadi itu cukup menantang lah buat gue. Berarti gini, udah tahu bahwa ini udah ngajuin KPR, udah berjalan KPR-nya, dan dalam jangka waktu tertentu kita udah tahu uang kita akan kemana. Betul. Iya kan? Jadi nggak bisa dilupain tuh dari financial planning kita nih. Selama kita hidup pasti selalu ada tuh yang namanya bayar uang KPR dan lain-lain. Perubahan gaya hidup terjadi nggak semenjak dimulainya KPR itu? Banget, terjadi sekali. Contoh kayak gimana? Contohnya gini, biasanya kalau ada misal turun gajian atau dapat bonusan, langsung kemana ya? Atau aduh beli apa ya? Tapi kalau sekarang udah enggak bang, udah kayak ini gue udah punya KPR, ini berarti harus gue sisihin sekian untuk bayar KPR atau untuk nabung KPR itu. Itu. Terus yang kedua adalah gue dan pacar gue jadi punya kebiasaan baru. Jadi biasanya kalau weekend itu biasa, makan di mana ya? Kalau sekarang enggak. Lihat rumah. Enggak. Beli bahan makanan. Oh, beli bahan makanan. Biar lebih irit dikit. Gitu, beli bahan makanan, terus juga masak, udah makan yuk kan. Udah gitu. Jadi lifestyle-nya jatuhnya jadi lebih hemat. Karena lebih memikirkan soal KPR-nya. Betul. Oke. Selama kita bersosialisasi ya barengan sama orang-orang, pasti kita dengar juga cerita-cerita, nggak cuma Roy di sini yang KPR, ada lagi orang yang KPR, ada cerita di berita, ada juga cerita soal kesulitan membayar cicilan, ada soal masalah A dan B dan C dan banyak lah masalahnya. Kalau dari Roy sendiri sebenarnya gimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah yang satu ini? Antisipasinya gimana nih? Antisipasinya jadi kayak kita tuh udah memikirkan bahwa ini kita udah terikat sama perjanjian. Jadi perjanjian ini dulu yang harus diutamakan. Jadi misal kayak kita udah dapat gaji, ya udah kita sisihin langsung 30% itu untuk biaya KPR. Gitu. Terus kalau menurut Roy sendiri ya, yang paling stres dan menakutkan
Nah, dari KPR itu oke. apa? Ini ada tampilannya sih, Oke, yang boleh. Excel. Boleh minta tolong? Boleh kita lihat ya. Bang. Nah, apa nih Excel apa nih? Nah, ini jadi Excelnya ini dari channelnya Mas Aditya Mulya. Yes. Waktu itu gua download karena gua ngerasa kayak gua perlu mencari tahu tenor gua bayar angsuran tuh berapa. Oke. Nah, jadi ini gua download. Nah, gua mau ngeliatin ini di yang nilai rumah dulu. Anggaplah nilai rumah yang kita beli itu 1M Iya. dengan DP 10%. Oke. Jadi nilai pinjaman ke KPR tuh 900 ya. Ya. Nah, biasanya tuh orang-orang kayak gua itu memilih untuk ambil tenor yang panjang aja karena masih muda. Ya, 20 tahun. 20 tahun. 25 tahun. Ya, dimentokin aja lah ini 20 ya. Oke. Nah, yang baru tuh di sini. Jadi kalau KPR yang sekarang biasanya itu nggak cuma fixed rate, Bang. Tapi ada apa lagi? Fixed rate dan floating rate. Oh. Jadi dua. Biasanya tuh fixed rate kalau misalkan 20 ya, itu fixed rate-nya di 9. Nah, sisanya itu floating. Nah, di sini udah difasilitasi sama Bang Mas Aditya Mulya ini. Jadi kita lihat di fixed rate itu kita pasang 7%, Oke. fixed rate tenornya 9, nah floating rate 13%, floating tenornya 11. Jumlahnya 20 dong, 9 tambah 11 ya. Iya. Nah, kita lihat di masa angsuran di fixed. Oke. Ini yang ketiga, ini ada berarti angsurannya di 6.977.690. Iya. Oke. Kita lihat di status di akhir masa fix. Di akhir masa fix. Ya, yang nomor 4 ya. Iya. Sisa utangnya dari tenor nilai pinjaman 900 masih 641. Total angsuran di masa fix itu 753. Nah, Oke. ini yang gue bilang bikin stres, Bang. Kenapa? Pokok terbayar di masa fix itu 258, sementara bayar bunga di masa fix 494. Jadi intinya lo akan membayar totalnya 900 juta tambah 400 juta gitu ya? Ini masih masa fix. Oke. Oh, ini masa fix. Oke. Lu lihat di masa floating. Jadi sisa Nomor utangnya yang nomor 5 ya. 641. 641. Rate floating 13, tenor floatingnya 11, angsuran bulanannya 9 juta, naik dong. Udah Naik. jelas Oke, karena floating. persenannya Iya, tinggi. persenannya naik. Dilihat lagi, total angsuran masa fix jadinya 1M 208 100 014. Pokok terbayaran 641 sekian, bayar bunganya 567. Nah, ini juga yang bikin stres. Total bayar bunganya 1M 61 juta 690 579. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, tadi kita punya rumah bayar harga rumahnya berapa? 1M. 1M. Ya. Bayar bunganya berapa? 1M 61 juta 690.579. Rasio bunganya 106%, Bang. Itu. Stres gak? Stres kan? Ini juga gue lihat waktu gue lagi cari-cari, wah, kok bisa jadi gini? Gue jadi bayarin bank dong. Oh. Iya kan? Oke. Dan ini sorry gue mau tanya sedikit, ini yang lagi lo alami sekarang. Maksudnya bukan nominalnya seperti ini, Iya. tapi cara hitungnya tuh seperti ini. Betul. Bahkan kalau gua, ini kan gue bikin fixed rate-nya ini 7%. Top. Iya. Kalau di gua itu fixed rate-nya dibagi lagi, fixed rate-nya fixed rate berjenjang. Jadi 0 sampai 3 tahun itu di 4%. Oke. Naik dari 4 sampai 6 itu di 7,5%. Oke. Nanti di berarti 7 sampai 9 tahun Yeah. itu di 8,5%. Jadi Wow. fixed rate-nya aja udah ya berjenjang. Wow. Gitu. Wah. Stres kan? Gue aja stres dengernya. Makanya. Oh, ini berarti penilaian-penilaian yang lo lakukan udah termasuk salah satunya kayak gini nih. Udah. Oke. Udah. Yang akhirnya tetap membulatkan tekad lo dan juga pacar lo, ya udah nggak apa-apa, kita gas, kita jalanin. Ya. Karena ini adalah kenyataannya. Betul. Oke. Kita jadi deg-degan. Gitu. Tapi menurut lo sendiri ya, beban finansial lo berarti setiap bulan jadi bertambahkah dengan adanya cicilan ini atau enggak? Jadi bertambah. Jadi bukan bertambah sih lebih tepatnya. Di gimanain lah, jadi misal kayak konsumsinya dikurangin. Karena kan ya kalau misalnya pegawai baik itu negeri atau swasta pasti kan udah punya penghasilan yang Betul. tetap, gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal penghasilan tetap, tadinya sebelum lo punya KPR, lo bisa ada pengeluaran A, B, dan C dan seterusnya. Ya. Nah berarti sekarang fokus utama lo adalah di KPR dong. KPR. Oh. Dan nabung buat nikah.
lo pejuang sih. Keren. Gitu. Tapi gimana pengaruhnya ya sama rencana keuangan jangka panjang nih? Misalnya, kan kita juga pernah dengar tuh kalau misalnya selain kebutuhan pokok kita juga harus punya dana darurat. Kita mesti mikirin soal investasi, dana kesehatan juga. Yeah. Nah, lo sendiri gimana tuh? Kalau gue untuk sekarang memang gue baru terbelalak lah. Oke. Gue karena gue ngerasa oh ini KPR berarti penghasilan gue nggak boleh di segini-segini aja nih, ya kan? Nah gue memang lagi berencana untuk buka ya mungkin franchise kecil-kecilan lah. Untuk Punya usaha sampingan. Iya. Oke. Tapi Gitu. itu kalau misalnya lo sendiri gitu ya, selain usaha sampingan ada investasi lain kah? Ada nabung di mana kah atau gimana? Dulu itu ada pernah Oke. di namanya apa tadi surat utang negara. Oke. Itu. Tapi 2023 tuh gua cairin bang. Ya salah satunya ya untuk ini. Mikirin iya, Oke. gitu. Nah ini lagi mau meniti lagi dari Lagi awal. hustle lagi nih Hustle ya. lagi, betul. pengen coba plan apa yang ternyata mungkin bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, salah satunya memang investasi. Oke. Nah, masalahnya nih buat sahabat Mirai Aset yang juga bingung gimana caranya untuk hidupnya bisa lebih mapan. Mungkin saatnya nih sekarang nih ya, saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Sebelum kita lanjut obrolan kita dengerin dan kita lihat yang satu ini ya. Oke. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Download aplikasinya sekarang. Kita kembali ke obrolan kita barengan sama Roy nih, pejuang KPR. Ya. Bersama dengan pacarnya, calon istrinya. Menurut lo sendiri ya, sebenarnya lebih banyak manfaatnya kah atau bahayanya dari kredit pinjaman rumah dan kenapa? Itu tergantung ya bang ya. Jadi kalau menurut gue manfaat itu pasti banyak. Oke. Tapi bahayanya itu muncul ketika lu mencoba untuk memaksakan ngambil KPR sih. Oke. Gitu. Jadi kayak dipaksain. iya mungkin jadi kayak dananya tuh mencekik lah jadinya. Lu punya misal 100 juta atau 100 terus ternyata cicilannya itu di angka 50. Lumayan kan? Jadi berat gitu loh per bulannya. Iya. Itu jadi Kalau misalnya lo sendiri nih ya, mungkin bisa share juga pengalaman lo. Yang lo pertimbangin sebelum mutusin buat ambil kredit pinjaman rumah tuh apa? Perhitungan lo di mana aja? yang pertama udah jelas penghasilan gua dan penghasilan pacar. Itu pasti masuk nggak nih? Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana caranya supaya, jadi kan tadi gue bilang itu fixed rate berjenjang kan. Jadi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya udah pasti ini cukup nggak untuk 1 sampai 3 tahun. Terus selanjutnya ini kan naik nih, kita harus ngapain biar kita nggak terseok-seok nanti pas di depannya, gitu sih. Kalau lo ngelihat tadi udah mention juga seputar suku bunga dan kebijakan bank gitu ya, soal KPR. Sebenarnya ini kalau pendapat lo sendiri, karena kan lo juga sekarang lagi menjalaninya, adil atau enggak buat konsumen? Nah, adil atau enggak? Kalau menurut gua boleh dibuka lagi nggak ininya, yang Excel? Kalau menurut gua kita bongkar dulu deh. Misal ini kan nilai rumah 1 M, ya kan? Lu cicilannya itu tenor 20 tahun. Oke. Nah, kalau kita lihat ke pokok total biaya rumah pas udah selesai nyicil itu di angka 2M. Kira-kira rumah yang lu idam-idamkan itu angkanya di 20 tahun mendatang segitu nggak? Itu dulu. Mikirnya ke situ dulu ya. Kira-kira ke situ dulu. Kira-kira tuh angkanya segini nggak nih? 2M nggak? Gitu. Kalau gue mikirnya karena memang inflasi juga terpengaruh sama inflasi. Terus juga makin lama tanah juga makin mahal, makin sedikit juga demandnya makin kenceng. Menurut gua itu adil, cukup adil. Cukup adil. Karena ini proyeksinya adalah proyeksi jangka panjang. Kalau bener. kita ngelihat sekarang, saat ini sekarang, juga, loh kok gini? Benar. Oke. Itu makanya.
Tapi kalau dilihat secara fase jangka panjangnya 20 tahun ke depan Iya. gitu ya. Ya mungkin ya value dari rumahnya bisa berharga seperti ini atau mungkin lebih dari ini. Betul. Oh, Gitu. oke. Itu makanya. Ngerasa beratnya mungkin sekarang karena kita ngelihatnya Ngeliatnya- kita beli rumah harganya 1M kok bunganya 106% naiknya Iya. gitu. Oke, oke, Gitu. oke. Terus kalau lo sendiri ya, ada nggak sih saran buat orang-orang yang sekarang lagi mau ambil kredit pinjaman rumah biar nggak kejebak namanya masalah keuangan? Yang pertama pasti lu harus cari-cari dulu sih bang. Ya. Bank yang sekiranya menurut lu bisa nggak, cukup gak nih buat dana lo kayak tadi kan kalau gua itu Research bank juga. iya riset bank. Persenannya terus juga dari tenornya, Ya. fixed rate dan floating rate-nya itu masuk nggak Oke. dari situ. Oke. Hmm. Tapi setelah ini semua gitu ya, kayak lo ngerasa keputusan yang lo ambil ini adalah keputusan yang tepat atau enggak? Menurut gua keputusan yang tepat. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kita menunda-nunda, Oke. mungkinkah nanti rumah yang kita idam-idamkan itu atau yang kita udah ngelihat oh ini rumahnya bagus, itu masih tetap ada, nggak ada yang beli, nggak ada orang yang beli. Nggak mungkin ya? Iya, itu satu. Aha. Yang kedua adalah mungkin di sini kita berat, gue Oke. berat, gue sama pacar gue berat, tapi keamanan dan kenyamanan jangka panjangnya itu kan nanti ada. Ketika nanti gue mungkin mutasi, Iya. setidaknya pacar gue atau nanti istri gue udah punya anak, itu udah ada tempat, nggak usah cari-cari lagi apartemen kayak ngontrak. Jadi menurut gue keputusan kita, Aha. kami itu udah cukup tepat. Jadi udah komitmen yang besar di awal yang tentunya berpengaruh untuk masa depan gitu ya. Iya. Tapi kalian berdua tuh ngatur keuangannya gimana? Biar walaupun ada cicilan, kan kalian udah kita anggap aja berarti sekarang sebenarnya udah suami istri gitu lah ya. Ya soalnya kan udah berdua bareng gitu ya. Kayak iya. dalam arti kayak udah sama-sama punya komitmen untuk KPR. Pemikirannya tuh sudah suami istri. Iya. Berarti tuh Akan- apa namanya untuk pengambilan keputusan soal finansial tetap berdua Iya. dan ngitung-ngitungnya semua berdua semua gitu. Jadi misal kayak Aha. gue pengen beli sesuatu nih, gue diskusiin dulu kalau misalkan aku beli ini segini itu masuk gak ya, masih cukup gak ya untuk nabung gitu. Oke. Kalau misalkan dia bilang cukup kok karena aku udah mungkin ada bonusan, jadi bisa nutup. Udah, boleh lah. Oke. Jadi udah mulai ya ngomonginnya berdua lah. Iya. Ada slide apa lagi nih yang mau ditampilin nih biar kita sama-sama share nih? Yang slide OJK boleh nggak? Oke, boleh. Ini apa nih? Nah ini anggaran pemasukan dalam beberapa pos. Jadi Oke. gua secara pribadi gua memegang teguh ini nih. Oke. Persentase ini 10, 20, 30, 40. Dimana kalau 10 itu amal dan donasi. Jadi kayak misal Oke. zakat atau Iya. persepuluhan. Sedekah, Itu, ya. sedekah. Iya. Itu 10%. 20% itu investasi dan tabungan. Terus cicilan 30% itu cicilan dan tagihan dan 40% itu biaya hidup. Oke. Nah itu juga udah dijelasin lagi minggu 1 pertama 10% sampai 10, minggu 4 10%. Oke. Nah untuk KPR makanya tadi gue bilang kalau maksimal tuh 1/3 atau 30%-nya ini dari sini. Jadi kalau misalkan lu punya KPR udah 30% mentok. Oke. Kalau bisa jangan ada cicilan yang lain. Oke. Kalau bisa jangan ada cicilan yang lain. Tapi kalau misal kepepet nih, Iya. aduh gue butuh motor atau gue butuh mobil. Iya. Nah 30%-nya ini mungkin bisa ditambahin tapi biaya hidupnya dikurangin. Oh. Jadi misal oke. 30% harusnya jadi 40%. Nah yang dikurangin lah biaya hidupnya jadi 30%. Gitu, atau diambil dari yang lain. Ini pedoman dalam ngatur keuangan lo berarti seperti ini ya? Sampai sekarang masih seperti ini. Oke. Gitu. Dan ini apa namanya membantu lo dalam perencanaan keuangan? Ya. Oke. Jadi buat sahabat Mirai Aset juga yang masih nggak kepikiran gitu ya kalau KPR gimana nanti hidupnya. Sebenarnya guide-nya udah ada ya? Guide-nya udah ada. Oke. Di KPR ini yang 30% ini yang mentok di 30% jangan lebih. Sama ada investasi lagi, masa nggak nabung ya kan? Iya betul. Terus kalau investasi sama tabungan tuh ntar digunainnya buat apa? Uang senang-senang? Investasi dan tabungan bisa dua. Oke. Yang pasti ada cadangan dana daruratnya. Yang satu lagi karena memang gua pengen nikah ya. Iya. Jadi ya. Jadi ditaruhnya di situ ya? Iya. Oh, Di oke. situ dulu. Siap. Ini kita udah tahu dari sisi planningnya, Ah. sisi
positif dan negatifnya juga dari KPR dan udah dibuka juga tuh tadi tuh datanya ya. Iya. Yang terakhir nih, Oke. kalau bisa mulai dari awal, Mm. kira-kira apakah ada hal berbeda yang akan lo lakukan dalam proses pengambilan kredit pinjaman rumah? Kayak coba dulu gue ini ya. Ini Ada sih nggak yang gue momen sebel gitu? tuh. Gue ambil pas PPN DTP, PPN ditanggung pemerintahnya tuh 50%. Oke. Sekarang balik lagi ke 100%, Pak. Sekarang jadi PPN. Iya, PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2024 itu baru di conference pers kemarin. Oke. Itu PPN-nya jadi 100% lagi balik. Jadi kalau bisa sih sebenarnya Sabar dikit. Iya, harus sabar dikit. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah kejadian. Oke. Jadi ya disyukuri aja bahwa Betul. oh, gue punya rumah lebih cepat. Oke. Kita punya rumah gitu. Oke. Apalagi ada lagi? Apa udah cukup? Sama satu lagi, kalau misalkan mau cari rumah, beneran carilah mungkin developer baru itu bisa lebih apa ya, irit di kantong lah harganya gitu. oke. Cari developer baru, biasa lebih murah. Oke, cari developer baru tapi yang tetap bisa meyakinkan. Meyakinkan, betul, dan terpercaya juga. bikin tenang kita gitu ya. Soalnya kan katanya ya nyari rumah tuh sama aja kayak nyari jodoh gitu kan. Kalau kita maksudnya nggak tenang, nggak yakin, maksudnya mendingan jangan. Iya, betul. Oke. Betul. Jadi itu semua udah checklist ya, dari finansial dulu, keuangannya masih dipikirin matang-matang. Ya. Terus perhitungannya juga, Ya. cari bank yang paling cocok untuk KPR. Betul. Habis itu yakinkan diri dengan ngelihat developernya seperti apa, Iya. lokasinya di mana. Ya, sama yang gue dengar juga kalau properti kan lokasi. Betul, itu juga lokasinya. Carilah yang dekat sama akses transportasi itu juga. Tapi biasanya yang akses transportasi itu juga dijual sama developernya. Lebih mahal. Pasti lebih mahal gitu. Iya. Jadi yang paling penting adalah ini bukan sebuah keputusan yang kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen ngambil KPR, dipikirin matang-matang. Ya. Pesan buat mereka nih, silakan. Buat mereka di luar sana, sahabat Mira Asset yang masih kepikiran mendingan gua ambil KPR apa enggak ya? Silakan. Kalau mau ambil KPR, dihitung-hitung dulu uangnya. Dan kalau misalkan udah cukup, sekarang udah saat yang tepat karena PPN jadi 100% lagi insentifnya. Dah. Tuh, silakan tinggali rumah Mas. Nggak usah. Iya. Jadi kayak ingin mendapatkan properti nggak usah. Roy, terima kasih banyak udah jadi tamu kita di Bicara Uang. Sama-sama Bang Reza. Mudah-mudahan ngasih insight buat sahabat Mira Asset di luar sana yang pengen membeli rumah juga. Sukses buat KPR-nya dan buat pernikahannya. Amin. Silakan dadah-dadah dulu ke sana. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang bersama saya Reza Al Kadri. Thank you Roy udah mampir-mampir ke studio kita. Sama-sama Bang. Terima kasih.